Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Saya Sri Utami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jombang. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Adapun latar belakang dari pembuatan video ini yakni menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik adalah penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut mengingatkan bahwa tugas pendidik sebagai pemimpin pembelajaran adalah merencanakan secara sadar pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan murid untuk mewujudkan kekuatan atau potensinya. Kesadaran akan proses pendidikan yang dapat menuntun tumbuh kembang murid secara holistik sudah menjadi perhatian pendidik sejak lama. Kesadaran ini berawal dari teori kecerdasan emosi, Daniel Goleman. Dikembangkan Castle Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning pada tahun 1995 dan dikenal sebagai konsep pembelajaran sosial emosional. Adapun pengertian pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran sosial dan emosional yang pertama, memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau manajemen diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan membangun relasi. Dan yang terakhir adalah membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Capaian dalam pembelajaran sosial dan emosional adalah yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Yang kedua, meningkatkan kompetensi sosial dan emosional, terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. Yang terakhir, menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif, dan mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan sosial, budaya, dan humaniora. Well-being. Apa itu well-being? Well-being adalah kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Dalam pembelajaran sosial dan emosional, kita mengenal ada 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama adalah kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan keputusan yang bertanggung jawab. Masing-masing kompetensi ini mempunyai pengertian. Yang pertama adalah kesadaran diri. Apa itu kesadaran diri? Kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua, manajemen diri. Manajemen diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Ketiga adalah kesadaran sosial. Kesadaran sosial adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Yang keempat, keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.
Apa itu keputusan yang bertanggung jawab? Yakni kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan, membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis, dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat juga konsekuensi dari bermacam-macam tindakan, juga perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Dalam pembelajaran sosial emosional, kita juga mempelajari tentang kesadaran diri atau mindfulness. Pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh atau mindfulness dapat memberikan perhatian secara berkualitas yang didasarkan keterbukaan pikiran, rasa ingin tahu atau tanpa menghakimi, dan kebaikan hati atau compassion yang akan membantu seseorang dalam menghadapi situasi-situasi menantang dan sulit. Kesadaran diri memberikan penghargaan terhadap perbedaan, pemahaman diri, dan orang lain, kemampuan menghadapi tantangan dan perspektif yang berbeda-beda dari orang lain atau relationship. Lalu, bagaimana implementasi kompetensi sosial dan emosional? Implementasi kompetensi sosial dan emosional yang pertama dalam penerapannya, penerapan pengajaran kompetensi sosial emosional secara eksplisit. Yang kedua, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Yang ketiga, integrasi kompetensi sosial emosional dalam praktek pengajar guru dan kurikulum akademik. Dan yang terakhir adalah penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam pembelajaran sosial emosional, kita mengenal teknik STOP. Apa itu teknik STOP? Teknik STOP sebagai teknik pembelajaran yang bermanfaat dalam membangun kesadaran penuh atau mindfulness, meredakan ketegangan, dan mengembalikan serta membangun fokus murid. Dalam teknik STOP, yang pertama adalah stop atau berhenti, yang kedua take a deep breath atau ambil nafas, yang ketiga observe atau amati pikiran dan perasaan, dan yang terakhir adalah proceed atau selesai dan lanjutkan. Bagaimana penerapan pendidikan sosial emosional di kelas? Yang pertama, kita menyebutnya pendidikan sosial emosional rutin. Pendidikan sosial emosional rutin merupakan penerapan pendidikan sosial emosional yang terjadwal. Misalnya, kegiatan rutin yang dilakukan di sekolah seperti kegiatan membuat lingkaran pada pagi hari, di mana masing-masing siswa menulis atau menyampaikan apa yang ingin dicapai selama pembelajaran pada hari tersebut. Yang kedua, kita kenal sebagai pendidikan sosial emosional terintegrasi, yakni terintegrasi dengan mata pelajaran dapat dilakukan di sela-sela menyampaikan materi, misalnya dengan diskusi kasus atau diskusi penyelesaian masalah secara berkelompok. Dan yang ketiga adalah pendidikan sosial emosional protokol. Pendidikan sosial emosional protokol menjadi kegiatan sekolah yang sudah menjadi sebuah tata tertib dan kebijakan sekolah, dilakukan secara mandiri oleh peserta didik, misalnya membangun hubungan sosial yang positif, penyelesaian masalah tanpa kekerasan, dan lain sebagainya. Adapun keterkaitan antar materi yang sudah saya pelajari selama ini adalah kaitan antara modul 2.2 dan modul 1.1, yaitu dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, guru sebagai pamong, guru membutuhkan pemahaman dan penguasaan terhadap kompetensi sosial emosional yang matang, mampu menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong pertumbuhan budi pekerti selain aspek intelektual. Harus paham benar dengan situasi lahir batin dirinya sendiri dan muridnya. Murid diajak untuk menyadari, melihat, mendengarkan, merasakan, mengalami pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Kaitan modul 2.2 dan modul 1.2 yakni guru dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam pengelolaan emosi sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan seimbang. Kaitan antara modul 2.2 dan modul 1.3 adalah guru dapat mewujudkan visi yang dihadapkan dengan melakukan prakarsa perubahan dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Kaitan antara modul 2.2 dan modul 1.4 adalah guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin sesuai dengan kesadaran diri dan manajemen diri. Kaitan antara modul 2.2 dan modul 2.1 adalah guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid diantaranya kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk. Sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Dari modul ini yang dapat saya refleksikan adalah sebelum saya mempelajari modul 2.2, saya berpikir bahwa kompetensi sosial dan emosional akan terbentuk dengan tersendirinya bersamaan dengan pembelajaran di kelas sehingga saya hanya fokus pada proses penyampaian materi kognitif sesuai dengan kurikulum. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata saya menyadari bahwa pembelajaran sosial emosional juga penting untuk diterapkan di sekolah. Karena mengabaikan pengembangan keterampilan sosial dan emosional akan membawa dampak buruk secara akademik dan murid yang berkembang secara sosial dan emosional bersamaan dengan berkembangnya secara akademik. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. Adapun 3 hal mendasar dan penting yang penulis pelajari adalah yang pertama, peningkatan 5 kompetensi sosial emosional yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial emosional. Dan yang terakhir adalah penerapan pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh yang terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit dapat mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah. Berkaitan dengan 3 hal mendasar tersebut, perubahan yang penulis terapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid yang pertama adalah pengajaran eksplisit, yaitu dengan melakukan pengajaran eksplisit sebagai implementasi PSE ke pengajaran eksplisit memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten dalam menumbuhkan, melatih, dan berefleksi tentang 5 KSE dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan ragam budaya. Yang kedua, pembelajaran akademik terintegrasi dengan KSE, yaitu dengan mengintegrasikan KSE ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, seni, musik, dan pendidikan jasmani. Yang ketiga, keterlibatan murid, yaitu mengajak warga sekolah menghormati dan meningkatkan perspektif dan pengalaman murid dengan melibatkan murid sebagai pemimpin, pemecah masalah, dan pembuat keputusan. Selanjutnya adalah perubahan yang saya terapkan di kelas dan sekolah bagi rekan sejawat. Yang pertama adalah menjadi teladan, yaitu menerapkan KSE dalam peran dan tugas, menciptakan budaya saling memberi apresiasi, dan menumbuhkan rasa peduli dengan teman sejawat. Yang kedua, belajar, yaitu membiasakan melakukan refleksi KSE pribadi, berkolaborasi antar rekan sejawat, mengembangkan pola pikir bertumbuh, memiliki tahapan perkembangan murid, meluangkan waktu untuk berintrospeksi, dan mengagendakan sesi berbagi praktik baik. Dan yang terakhir adalah berkolaborasi, yaitu membuat kesepakatan bersama-sama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring rekan sejawat, dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Dari pembelajaran ini dapat saya simpulkan, akhirnya, peran kita sebagai pendidik adalah tugas mulia sekaligus membutuhkan keuletan dan kesabaran. Mari terus belajar berefleksi, bertumbuh, berbagi, dan berkolaborasi untuk menjadi lebih baik bagi murid-murid kita.
seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, menuntun murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat menjadi pembelajaran dan bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.